Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayat sadaqallahu azim. Yang berarti sahabat kami, saudara kami, Ketua HIPMI Kota Surakarta, Syekh Zainal Abidin Kiai Haji. Yang berhormati ketua kami Ustaz Kusmanto, insyaallah muarab di Ustaz ini. Juga Ustaz Trisno, masya Allah. Juga teman-teman yang lain, sahabat-sahabat surga, insyaallah. Ustaz Haryanto. Juga ibu-ibu, insya Allah calon-calon bidadari di surganya. Amin. Dan juga anak-anakku ini calon-calon penerima Estafet mahkota dan juga besaran dari Allah yang bisa insya Allah akan mempersembahkan mahkota kebesarannya kepada orang tuanya. Amin. Dan insya Allah kita yang mengurusi tahfidz, mengurusi tahfidz juga insya Allah akan kecipratan ini. Karena orang-orang yang dia hafiz, ya, dia hafiz Al-Quran, maka dia bisa mensyafaati 70 orang. Mudah-mudahan kita termasuk mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Ini di sore yang cerah ini, tadi sudah diberikan rezeki hujan, sehingga hawanya tidak terlalu panas dan sumur, cukup sejuk, tidak terlalu dingin. Ya. Nah, ini kita oleh Allah diberikan kesempatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa untuk bisa berkumpul di sini di taman-taman surganya Allah, di majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan kita besok betul-betul di surganya Allah. Jadi orang yang memang dia kulino berada di taman surganya Allah, insya Allah besok akan benar-benar di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita sebagai kita Nabi Muhammad SAW, setelah keluarga dan sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya, di mana syafaat Rasulullah betul-betul akan sangat kita nantikan di yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga semuanya, senang sekali melihat wajah-wajah sahabat-sahabat semuanya ini, calon-calon penghuni surga. Nah, ini pada kesempatan sore hari ini akan kami sampaikan nasihat dari Khalifah Umar Ibn Khattab. Ini berkenaan dengan kita baru saja mengalami pergantian tahun. Pergantian tahun milenial. Dari tahun 2022 ke 2023. Yang kemarin malam tahun baru nyemat kembang api sinten? Keturun Malah keberdosan. Yang penting begini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya setiap adanya pergantian tahun itu kan berarti bertambahnya umur kita. Lalu sekarang kalau kemarin saya 51, sekarang sudah ke 52 ya. Tetapi yang harus kita yakini, semakin bertambahnya umur itu berarti jatah hidup kita ini semakin berkurang. Ngeri deh. Karena apa? Karena setiap manusia itu oleh Allah sudah ditentukan umurnya. Jadi ketika manusia berada di kandungan ibunya pada masa kurang lebih usia 40 tahun, 40 hari, 120 hari, 40 hari yang ketiga, itu Allah menyiapkan ruhnya kepada janin yang dikandung ibu, yang saat itu masih berupa segumpal daging. Ditiupkan ruh, maka dengan ditiupkannya ruh ini Allah sudah tentukan usianya.
termasuk usianya, nanti umurnya berapa, jenis kelaminnya, rizkinya, kemudian juga nasibnya. Ini Allah sudah tentukan. Maka umur kita ini tidak akan bertambah. Ngoten Pak Tresgi? Tidak akan bertambah. Maka tadi di antara kita sudah memesan kapling makam itu betul-betul suatu zikul maut. Ternyata benar-benar kita itu kalau sudah jatahnya habis, ternyata kita akan benar-benar apa? Pindah rumah. Pindah rumah. Maka sebelum itu terjadi, ini nasihat Sayyidina Umar ini betul-betul perlu kita renungkan. Nasihatnya apa? Nasihatnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mohon didengarkan lagi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah di sebelum tidur itu melakukan apa itu? Muhasabah. Tadi seharian tadi saya itu kira-kira ibadahnya, berbuat baiknya dengan maksiatnya itu kira-kira akendi. Kira-kira tadi seharian tadi saya berbuat baik dengan menyakiti orangnya kendi. Karena begini Pak, orang yang kulino menyakiti orang itu karena sudah terbiasa, dia menyakiti orang itu orang kroso, dikiranya itu apik. Sama seperti orang yang senang berbohong. Orang yang senang berbohong itu menganggap berbohong itu hal biasa, sehingga dianggap itu baik. Ada piladir. Maka ini perlu kita muhasabah. Setiap malam kita timbang. Dek mau sholatku piye? Bolong bora, telat bora, genep bora. Mau aku duha bora. Kemarin tahajud atau tidak? Nah ini kita betul-betul kita hisab. Kenapa? Karena sesungguhnya hisab Allah itu sangat berat. Hisab Allah itu sangat berat. Dan berbicara tentang hisab, besok di hari kiamat itu yang pertama kali dihisab pada diri manusia itu adalah apa? Sholatnya. Rasulullah SAW ngendika, besok di hari kiamat yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dianggap baiklah amalnya. Dianggap baiklah amalnya. Nah ini Ibu dan Bapak, ini bisa kita buka membuat di Quran surat Al-Insyiqaq. Ini tadi saya menemukan Quran di musola. Qurannya ini saya laporkan oleh Zainal. Ini Qurannya sering diwocoi sehingga apa nih? Wes dulu. Maka ini perlu bantuan dari IPH ini. Perlu dibantu IPH. Apalagi mungkin di sini banyak yang menginap sehingga apa? Sehingga banyak yang membaca. Maka jangan Allah, orang-orang yang sholatnya baik, nanti panjenengan bisa lihat di Quran Al-Insyiqaq ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma utiya kitabahu biyamini. Orang-orang yang dia hisabnya mudah, orang-orang yang sholatnya baik, karena amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat, maka dia akan adapun fa'amman. Maka adapun siapa yang utiya, dia menerima kitabnya biyamini dengan apa? Dengan tangan kanannya. Nah, orang-orang yang sholatnya baik, insya Allah akan menerima kitabnya dari tangan kanan. Maka Allah tegaskan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia kelak akan mendapatkan hisab yang mudah, yang ringan. Yang ringan. Makan yang ringan. Tetapi jangan maklumlah muhasabah kita, yang seperti yang dinasihatkan Umar tadi, Khalifah Umar. Sekarang kita muhasabah, kira-kira sholat kita ini sudah baik atau belum? Nah ini yang tahu diri kita dengan Allah. Salah satu cara mendapatkan sholat yang baik itu dengan sholat berjamaah. Nah sekarang
kira-kira kita sholatnya banyak sendiri atau berjamaah? Kemudian berjamaahnya di rumah atau di masjid? Nah ini harus kita muhasabah. Ini pergantian tahun, ya bukan pergantian tahun. Jadi kita harus koreksi. Kenapa kita harus berjamaah? Karena orang yang siap sholat berjamaah itu kemungkinan diterima oleh Allah lebih besar. Okay? Coba kalau kita sholat sendiri di rumah, Allahu Akbar, anaknya rewel, Pak jaluk jajan, sekle, pasti banyak goda. Okay? Belum lagi kalau mungkin kita kehilangan sesuatu, Allahu Akbar, belalai setan di goda mal jeleng ke, palu kuncinya nih kalau mau, seperti itu. Kalau kita sholat sendirian pasti seperti itu. Mungkin saking khusyuknya kita lupa, mau terlupa apa? Kita pengalaman diri. Ya pengalaman. Pengalaman. Nah ini, jadi tapi kalau kita sholat berjamaah ya, coba sholat berjamaah. Maka orang berjamaah itu, ya, Allah akan menilai sholat orang yang berjamaah itu pertama dari imamnya. Imamnya sholatnya baik enggak? Kok dinilai sholatnya ini baik? Sholatnya baik. Maka insya Allah seluruh jamaah apabila rukun dan syaratnya sholat ini terpenuhi, insya Allah satu jamaah itu sholatnya dianggap baik. Enak atau bener? Enak banget. Kemudian kalau imamnya ternyata kok tidak baik, maka akan dilihat dari belakangnya. Maka di belakang imam itu seharusnya orang-orang yang dia Paham. bisa menggantikan kedudukan imam. Maka imam kan juga betul-betul orang yang terpilih. Nah, di belakang imamnya akan dilihat. Oh, kok belakangnya baik, imamnya tidak baik. Maka Allah anggap sholat seluruh jamaah tersebut apabila rukun dan syarat yang terpenuhi, insya Allah seluruh jamaah itu menjadi baik. Kalau ternyata belakang imamnya tidak baik, maka Allah akan melihat salah satu di antara jamaah tersebut ada yang baik atau tidak. Kalau ada salah satu yang baik, sekali lagi apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, seluruh jamaah tersebut sholatnya baik. Nah inilah salah satu cara mendapatkan sholat yang dinilai baik oleh Allah. Nah ini. Maka jamaah Allah, kemudian Allah akan melihat, oh kok ternyata sholatnya tidak baik. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, lihatlah hambaku, dia mempunyai sholat tatawwu, sholat sunnah atau tidak. Maka apabila dia mempunyai sholat sunnah, maka sholat sunnah ini bisa untuk menambal kekurangan dari sholat wajib. Maka kita jangan sampai ngentengke sholat sunnah. Jangan ngentengke sholat apa? Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Jangan dienteng, itu nanti akan menambah kekurangan dari sholat kita. Nah ini, jadi jamaah Allah, kalau ada yang mengatakan sholat sunnah sholat sunnah mungkin dikerjakan kan dapat pahala, ditinggalke ora apa-apa. Bener apa betul? Ditinggalke apa Pak Kadono? Ditinggalke rugi. Ora oleh pahala. Maka jamaah Allah, sekali lagi, ini saatnya kita menghisab diri kita. Selama ini sholat kita sudah baik atau belum? Bahkan Rasulullah SAW itu sangat-sangat murka, sangat marah kepada umatnya yang dia tidak mau sholat berjamaah. Tidak berjamaah ke masjid. Pernah Rasulullah ini menjika kepada para sahabat, aku berkeinginan ada orang yang menggantikan aku sebagai imam. Menggantikan aku sebagai
imam. Lalu aku akan berkeliling ke rumah-rumah penduduk. Nah, aku akan membakar rumah-rumah yang orang-orang tersebut tidak sholat. Jamaah. Sholat berjamaah, harus sangat. Maka artinya apa? Artinya para ulama, para ulama ini, mereka bersepakat, mereka berisma bahwasanya hukum sholat berjamaah, itu hukumnya apa? Wajib. Kalau sebagian memang menghukumi sunnah muakkadah, tapi ijma ulama sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Nah ini, maka jamaah tidak mungkin sholat kita ini akan bagus kalau selama sholat kita ini kita kerjakan sendirian, apalagi di rumah. Apalagi di rumah. Kenapa kok ketika sholat kita baik dianggap amal kita baik? Karena Rasulullah SAW beliau juga nanti bahwasanya orang yang dia sholat 5 waktu itu seperti orang yang di rumahnya itu ada apa? Ada sungai. Lalu ketika dia akan keluar ini kan dia melewati sungai. Ngerti nggih? Melewati sungai. Sehingga apa? Sehingga dia ketika melewati sungai ini dia terbersihkan kotorannya. Maka artinya apa? Artinya antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa. Coba dari duhur ke asar dosa-dosanya dihapuskan. Dari asar ke maghrib dihapuskan. Sampai demikian sampai subuh ke duhur. Maka artinya apa? Artinya seorang yang beriman, dipastikan dia akan bersih dosa-dosanya selama sholatnya benar. Selama sholatnya benar. Kemudian sholat yang benar, Allah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan dari yang keji dan munkar. Nah ini, maka bagaimana mungkin seorang yang dia sholatnya benar dia akan mempunyai dosa? Maka benar sekali, benar sekali. Bahwasanya orang-orang yang dia sholatnya baik akan Allah anggap apa? Amalnya baik. Nah kemudian dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwasanya Allah kemudian berkata, bahwasanya orang-orang yang sholatnya tidak baik maka dia akan berada dalam kecelakaan. Nah ini, yang demikian ini, juga Allah firmankan dalam ayat yang selanjutnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang-orang yang dia mendapatkan atau diberikan kitabnya wara'a dhahri. Dari mana? Dari balik punggungnya. Dari balik punggungnya. Maka apa yang terjadi? Maka dia akan mengatakan masaufa yad'u subura. Maka dia kelak akan berseru. Dia akan berseru, subura, celakalah aku. Celakalah aku. Kenapa celaka? Dalam ayat yang berikutnya wa yasla sa'ira. Karena dia akan masuk ke dalam sa'ir, neraka sa'ir atau api yang menyala-nyala. Nah ini orang-orang yang sholatnya tidak baik. Nah, tidak baik. Juga bisa kita lihat di Quran surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ini betul-betul suatu kisah yang luar biasa sekali. Ternyata apa? Ternyata besok ketika di surga, mudah-mudahan kita semuanya, kita semuanya di surga. Itu orang-orang yang di surga itu juga sering kumpul-kumpul begini. Penduduk surga itu sering berkumpul. Maka para penduduk surga itu juga saling bertanya. Saling bertanya. Fi jannati yatasaalun. Mereka di dalam surga, yaitu penduduk surga itu saling bertanya. Yatasaalun. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang dia apa?
dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Masalakakum fi saqar. Mengapa kalian itu berada di neraka sakor? Di neraka sakor. Jadi jangan makumullah, jangan khawatir. Kita insya Allah nih yang ada di majelis ilmu ini, bisa itu di surga juga bisa saling taklim, saling menanyakan kabar. Kabarnya bagaimana? Nah, mudah-mudahan kita semuanya juga seperti ini besok, gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita itu juga bisa melihat, mungkin ada teman-teman kita, saudara kita, ini sahabat kita yang dulu sering bersama kita itu kok di neraka tadi, di neraka sakor. Lalu kita penasaran, kemudian bertanya kepada mungkin sahabat kita, kok gue ini ngopo toh? Apa yang menyebabkan kamu di sini? Maka mereka menjawab, salah satunya, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, lam naku minal musallin. Lalu kami ini tidak mengerjakan sholat. Ya, lalu kami tidak mengerjakan sholat. Nak sholat, yo bolong-bolong. Ya, kan di Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, para mufassir ini ada berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu orang-orang yang melupakan sholatnya. Dia berpendapat demikian. Tapi sebagian ulama juga orang-orang yang ketika dia sholat, dia lupa bahwasanya dia dalam kondisi sholat, sehingga mungkin rukun-rukunnya itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Maka jamaah, salah satu bagaimana cara kita mendapatkan sholat yang sempurna. Jadi tadi pertama dengan kita berjamaah. Kemudian yang kedua, setelah itu kita berzikir dengan zikir apa? Istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Istighfar semuanya sudah bisa dong, Astagfirullahaladzim paling pendek. Kemudian astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Maka ngendikanipun Rasulullah, orang yang dia setelah sholat lalu membaca istighfar 3 kali, maka istighfar ini akan apa? Menjadi penyempurna sholat. Sehingga ketika ada tadi yang terlalaikan, pada sholat kok Allahu Akbar, terus kelingan engko tang lainnya kuman ora ya. Kira-kira seperti itu. Waktu turune ning dia iso ning kamar ya. Para waktu demikian. Maka hal-hal yang demikian ini dengan kita beristighfar, maka insya Allah menjadikan sholat kita ini diampuni dan dianggap sempurna oleh Allah. Dengan istighfar 3 kali. Nah, maka sangat pergi sekali orang yang ketika dia sholat, bersolat, salam, terus apa? Lepat. Nah, guru kula niku ngarani niku napa? Matko lamcing. Kok matko salam tak lencing. Matko lamcing. Nggih. Salah satunya itu, dengan apa? Dengan membaca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim 3 kali. Yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Lalu ditutup dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah ini. Nah kemudian pengen fadilahnya lebih besar lagi, dilanjutkan membaca apa? Membaca ayat kursi.
Ayat kursi. Ayat kursi ini napa? Kursi singgasana. Ayat kursi. Ayatnya pendek. Nggih. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Muga bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kadang ketika Rasulullah, siapa yang dia setelah sholat lalu membaca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke surga. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke surga. Ternyata mlebu surga niku napa niku gampang nggih. Kados ketika ini pun Pak Edi niku lho. Surga gampang. Nggih. Pada di sopo. Ya ini wonten. Ternyata mlebu surga niku gampang. Nggih. Bar salat baca istighfar dilanjutkan membaca ayat. Ini kayak ngendika Rasulullah. Nggih. Siapa yang dia habis sholat membaca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga. Oh, senang nama benar. Senang banget. Mau tambah lagi fadilahnya? Setelah itu dilanjutkan dengan membaca apa? Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika itu Rasulullah ngendika, siapa yang membaca ini, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, digenapkan tadi la ilaha illallah syarikalah genap 100 kali, maka dosanya akan diampuni. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Oh, dan mungkin mau ngomong, ini banget, ini banget. Nah, maka amalan-amalan yang ringan, yang hubungannya dengan sholat, supaya sholat kita menjadi sempurna, ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah, tadi saya masih banyak melihat, terutama adik-adik kita ini, adik-adik kita ketika sholat terus lari. Terus lari. Maka loh, aku sok ya wis tuwa wae ngono kuwi. Ya iki kanthi tuwa. Karena apa? Karena tadi orang yang meninggal itu kan umur berapapun patut gitu. Patut. Oh, tidak besar-besar. Iya dari sana. Orang yang dipanggil Allah itu kan umur berapapun layak, pantas. Beberapa bulan yang lalu saya itu diminta Pak Dedi ya. Pak Dedi nonton ya? Ada. Takziah ke saudaranya beliau. Oke. Itu umurnya berapa Pak itu Pak? 8 bulan. 8 bulan. Ternyata 8 bulan itu dipanggil Allah, ya pantas itu. Pantas itu. Maka kita ya ojo jaga nih, jangan jaga nih. So aku wae yen wis tua. Para sahabat, saya itu sebetulnya pengen sekali seperti para sahabat, tetapi belum bisa karena ternyata nafsu itu masih lebih besar. Para sahabat itu ketika beliau berusia 40 tahun, mereka itu sudah tinggalkan dunia. Ya, cukup dunia saya. Untuk peringatan bagi diri mereka sendiri, para sahabat itu memakai tongkat. Membawa tongkat. Padahal kalau mereka perang itu kita tidak ada apa-apanya. Secara fisik kita tidak ada apa-apanya. Saya kemarin lagi di Turki itu melihat pedangnya sahabat Ali. Sahabat Ali itu pedangnya besar luar biasa. Kalau pedangnya Khalid bin Walid itu kecil.
kecil, tidak sepanjang, tidak sebesar sahabatnya Ali. Nih, saya membayangkan kekuatannya Ali itu Kayak apa? Masya Allah kayak dia, kayak apa? Tapi para sahabat, mereka ketika berusia 40 tahun, mereka itu kebanyakan sudah apa? Memakai tongkat. Bukan karena fisiknya yang lemah, tetapi untuk mengingat saatnya kami meninggalkan apa? Dunia. Nah, saya pengennya seperti itu, 40 tahun meninggalkan dunia. Tapi ternyata kebutuhannya sehat. Dan kebutuhannya masih ada. Berangkat sekolah. Maka saya tuh berbicara dengan menceritakan sahabat ya, berbicara tentang sahabat. Saya tuh sangat kagum dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu dia seorang sahabat yang kaya, konglomerat, betul ya, konglomerat. Dan dia itu dengan kekayaannya itu menjadi sedih. Dia takut. Kenapa? Jangan-jangan apa yang Allah berikan kepada saya ini adalah wujud balasannya, wujud dari amalan-amalan saya yang langsung dibalas oleh Allah di dunia. Sehingga nanti ketika di akhirat saya tidak mendapatkan apa-apa. Itu seorang sahabat. Coba bayangkan, saat Abdurrahman bin Auf itu dia ingin menjadi miskin tidak bisa. Akan menjadi miskin tidak bisa. Saking pengennya ngentek duitnya, karena duitnya itu disumbang Rasulullah tidak hitungan, ini duitnya tambah terus. Saking pengen ngentek duitnya itu ketika penduduk Mekah itu mendapatkan musibah hasil kurma panennya itu pada busuk. Itu Abdurrahman bin Auf sanggup membeli. Kurmanya yang tidak baik bawa ke tempat saya beli dengan harga yang tinggi. Saking pengen ngetak duitnya. Karena takut apa? Takut jangan-jangan ini nanti memberatkan saya. Karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini dia datang Rasulullah, dia akan masuk ke surga dengan merangkak karena kekayaannya. Masuk ke surga dengan merangkak karena kekayaannya yang banyak. Sehingga saking ini tadi mau buang duitnya ini, mau mesti bosok ini tak tuku nih. Sehingga yang pertama dia bisa menolong penduduk Madinah yang sedang mengalami musibah. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Ternyata pada suatu saat ada orang yang mencari kurma yang busuk dan dia mau membeli dengan harga yang tinggi berlipat-lipat. Pokoknya sebanyak-banyaknya saya mencari kurma yang busuk. Akhirnya tidak jadi miskin Abdurrahman bin Auf. Sampai dia itu menangis, ya Allah, jangan-jangan ini nanti ini merupakan balasan Allah di dunia dan besok saya di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka jawaban Allah, maka ini menjadi muhasabah kita yang kedua. Kalau ternyata kita ini sholat kita tidak baik, amalan kita juga tidak baik, juga kita masih senang bermaksiat, kok ternyata rezeki kita lancar, ini menjadi salah satu warning bagi kita bahwasanya Allah sedang memberikan istijrot kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak. Saya yakin kita semuanya Allah diberikan rezeki yang lancar, yang baik, tetapi kita juga senang bersedekah. Senang bersedekah. Karena tadi ayat yang berikutnya tadi yang menyebabkan masuk neraka, yang berikutnya apa? Walam naku nut'imul miskin, dan mereka tidak senang memberikan santunan kepada fakir miskin. Nah, jawaban Allah itu yang bisa kami sampaikan pada sore menjelang malam hari ini. Waktu sudah habis, sudah di kit tadi. Waktu habis. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mengoreksi diri kita dan selalu memperbarui visi kita, meluruskan jalan kita, sehingga mungkin kalau jalan kita agak sedikit bengkok menjadi lurus kembali. Dan puncaknya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita besok dimasukkan ke dalam
jannahnya bersama Rasulullah. Sedikit satu kali saja, saya ingat seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Robiah. Dia bertanya kepada dia ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, apa permintaanmu akan aku penuhi? Rasulullah menyatakan demikian. Maka Robiah ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Tolong doakan aku supaya aku besok bisa menjadi temanmu di surga. Supaya menjadi temanmu di surga. Tidak ingin minta yang lain. Tidak ya Rasulullah, cukup itu saja. Maka kemudian Rasulullah beliau sabdakan, bantulah aku dengan engkau memperbaiki sholatmu. Oke, itu kuncinya, itu adalah sholat. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kajian sesi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Haji Saifur Rahman. Ya, dia adalah Ustadz dari Turki. Bapak Ibu, ini kiranya sudah waktunya kita untuk makan malam, sudah disediakan, kita istirahat untuk makan malam semuanya. Kemudian sampai tempengan, nanti setelah sampai kurang lebih jam 8.20 atau 30 kita siap-siap untuk khatamul Quran. Nanti saat ini kan kita daftar, Bapak Ibu mau ngaji juz berapa? Nanti kita tulis semuanya, bisa jadi 2 grup nanti. Jadi ini kan ujiannya banyak. Saya dapat juz 1. Ya tidak apa-apa, nanti sebelum kita minta bantuannya teman-teman untuk bisa bantu untuk didata, sehingga nanti bisa begitu selesai makan sudah jusnya masing-masing sudah Ketemu. Perjalanan. Ya. Kita cuma di mungkin 5 menit lagi. Jadi kalau kita makan bareng-bareng. Saya makan bareng bersama. Ya, oke. Jadi kalau bisa nanti ada. Ya kita santai-santai dulu aja, monggo. Kita diskusi apa yang mau nambah. Oh gitu.